warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Riyandi dari 12 MIPA 5. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi transportasi darat pada pelajaran sejarah wajib kelas 12 semester pertama. Yuk, disimak videonya sampai akhir ya. Saat ini, zaman sudah semakin modern. Sarana transportasi sudah semakin maju, mulai dari transportasi berupa ojek online sampai roket menuju luar angkasa. Tapi, gimana sih sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu sampai saat ini? Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, definisi transportasi itu sendiri merupakan sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi juga belum efisien seperti saat ini. Seiring berjalannya zaman, kebutuhan akan roda transportasi dan pengangkutan yang lebih efisien membawa manusia pada penciptaan sebuah roda. Sejarah perkembangan roda itu sendiri dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, roda dengan balok kayu. Untuk memindahkan beban yang lebih berat, manusia menggunakan teknik menyeret beban seperti batu besar dengan menggunakan balok kayu utuh. Bangsa Mesir kuno melakukannya ketika membangun piramida pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, roda kayu bergalur berkembang sekitar tahun 3000 sampai 3500 sebelum Masehi. Manusia tidak hanya mengandalkan balok kayu sebagai alas, tetapi saat itu roda juga semacam kereta luncur. Dengan balok kayu utuh diletakkan membujur di bawah kereta untuk menjaga kereta agar tetap di tempatnya. Maka dibuatlah takik pada balok kayu. Yang ketiga, gandar poros kayu. Dengan membuat takik pada balok kayu, ternyata roda kayu tidak bisa menggelinding sempurna. Takik pun diperluas hingga membentuk seperti gandar atau sumbu penghubung di dua roda. Yang keempat, pelek roda. Pelek pada roda pun mulai dibuat. Kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek, sumbu roda, dan pasak. Namun, pada model ini menimbulkan suara yang berdecit. Untuk mengurangi suara itu, poros roda pun dilapisi tembaga dan perunggu pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Yang kelima, jeruji roda. Agar roda lebih ringan, maka dibuatlah jeruji pada roda sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jeruji pada roda ini baru berkembang lagi pada tahun 1802. Ketika pelek dan jeruji saling terhubung, maka roda pun akan semakin ringan. Dan yang keenam adalah ban karet. Sekitar tahun 1839, Charles Goodyear memperkenalkan teknik vulkanisasi untuk mengolah karet menjadi ban. Ban berisi udara untuk roda mobil kemudian diperkenalkan oleh André dan Edouard Michelin asal Prancis pada 1895. Maka roda pun menjadi semakin nyaman untuk digulirkan sampai saat ini. Transportasi itu sendiri pada umumnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu transportasi darat, udara, dan air. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Pada awalnya, manusia mengandalkan kaki sebagai alat untuk menuju ke suatu tempat ataupun membawa barang untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ada banyak sekali jenis transportasi darat yang digunakan saat dahulu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Sayangnya, jenis-jenis transportasi darat masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah-pindah tempat. Kendaraan dengan mesin seperti yang kita kenal saat ini baru bermunculan setelah abad ke-18. Saat itu, mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang.
Jika dikelompokkan, penggunaan transportasi darat dari zaman dahulu hingga sekarang dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman kuno atau tradisional, yang bercirikan transportasi darat masih menggunakan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, bentuknya pun masih sederhana, seperti pada gambar berikut. Kemudian, transportasi darat berkembang menuju zaman klasik yang mempunyai ciri-ciri menggunakan tenaga hewan dan manusia. Kemudian, bentuk dari transportasi mulai kompleks dan lebih maju daripada zaman kuno sebelumnya. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Lalu, perkembangan transportasi darat berikutnya terjadi pada zaman modern yang mempunyai ciri-ciri revolusi industri, menggunakan mesin, bentuknya semakin kompleks dan efisien, serta muncul berbagai jenis transportasi umum baru. Perkembangan transportasi darat yang terakhir adalah pada masa postmodern, yaitu transportasi darat dengan menggunakan teknologi mesin yang mutakhir, bentuk dan jenisnya bervariasi, dan transportasi darat ini perpaduan dari beberapa teknologi. Di laut juga memiliki alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Namun, pada saat itu masih menggunakan alat transportasi yang terbatas, yaitu hanya dengan perahu dayung yang dirakit, kemudian dibantu dengan tenaga manusia. Ada juga perahu layar yang pada masanya digerakkan dengan bantuan tenaga angin. Hal itu pun menyebabkan memakan waktu yang cukup lama. Meskipun begitu, alat transportasi tetap bisa digunakan untuk mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Kemudian muncullah mesin diesel yang bisa menggerakkan kapal menggunakan mesin uap. Ada juga yang menggunakan tenaga nuklir. Kemudian pada tahun 1840 mulai dipakai baling-baling yang berada di belakang kapal dan juga berada di dalam air. Perubahan juga terjadi pada alat transportasi untuk lintasan laut, yaitu sebuah kapal yang menggunakan mesin. Kapal layar yang sudah digunakan juga memiliki kecanggihan karena perkembangan teknologi, sama seperti halnya dengan mesin motor dan juga mobil yang sering disebut juga kapal motor. Pada zaman dahulu, transportasi udara dibuat oleh Montgolfier pada tahun 1783. Masa itu, balon udara bisa terbang karena diberi udara panas yang berada dari hidrogen yang dibakar. Namun hal itu sudah tidak dilakukan lagi karena memicu terjadinya kebakaran. Sehingga balon udara di zaman sekarang sulit ditemukan dan hanya ada pada waktu-waktu tertentu seperti acara festival. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia juga terdapat di lintasan udara. Seperti yang sudah diketahui, pada zaman dahulu masih menggunakan balon udara, namun sekarang sudah menggunakan pesawat. Pesawat tersebut juga digerakkan oleh mesin, begitu pula dengan helikopter. Jika kita berbicara mengenai transportasi modern, maka pembahasan kita tidak akan luput dari yang namanya teknologi. Dalam hal ini, kita perlu mengakui bahwa saat ini transportasi semakin berkembang dengan arus berkembangnya teknologi. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai terobosan di zaman modern.